Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adam Suseno di channel 7 Menit Menuju Tubuh Sehat. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari kita yang sudah berusaha memakan makanan sehat, tapi tensi masih naik turun, perut mudah kembung, atau sendi suka protes. Hari ini kita akan luruskan satu hal penting. Tidak semua sayuran cocok untuk semua orang, terutama di usia 60, 70, dan 80 tahun. Saya akan jelaskan 4 sayuran atau olahan sayur yang perlu hati-hati pada kondisi tertentu. Juga 4 sahabat sayur yang umumnya ramah untuk para lansia, lengkap dengan cara memasak agar tetap aman dan bermanfaat. Prinsip besarnya sederhana, lembut untuk perut, rendah garam, dan konsisten dengan obat. Kita dengarkan tubuh, kita pilih cara olah yang bijak, bukan dilarang total, melainkan disesuaikan. 4 yang perlu hati-hati, bukan berarti haram, perhatikan cara olah, porsi, dan kondisinya. Yang pertama, ada sayur kalengan, asinan, tinggi garam. Ini memang praktis, tapi sering tinggi natrium. Pada hipertensi, gagal jantung, atau kaki mudah bengkak. Garam berlebih bisa membuat obat tekanan darah kurang optimal bekerja. Amannya bagaimana? Pilih label low sodium tanpa garam tambahan, bilas di bawah air mengalir 1-2 menit sebelum dimasak, lalu olah tanpa menambah garam. Kalau memungkinkan, pilih sayur segar atau beku, kukus atau tumis ringan dengan rempah-rempahan. Crucifer mentah berlebihan, seperti kale, brokoli, kembang kol, kobis brussels mentah pada sebagian orang, terutama yang sensitif thyroid atau punya usus mudah kembung, konsumsi banyak dan terus-menerus dalam keadaan mentah bisa tidak nyaman bagi tubuh. Seperti begah, buang gas, dan pada kondisi tertentu, mengganggu keseimbangan tiroid bila asupan yodiumnya kurang. Amannya bagaimana dok? Ya, kukus atau tumis singkat 2-3 menit agar lebih ramah usus dan menurunkan efek yang tidak diinginkan. Jangan setiap hari dalam bentuk smoothies mentah. Coba Bapak Ibu variasikan. Yang ketiga, ada bayam mentah dan sayur tinggi oksalat pada yang pernah kena batu ginjal atau pengguna warfarin. Bayam mentah, bit mentah, beberapa daun umbi mengandung oksalat yang pada sebagian orang bisa memicu batu ginjal. Bayam juga tinggi akan vitamin K. Bagi pengguna warfarin, yang penting adalah konsistensi asupan, bukan larangan total. Terus amannya bagaimana dok? Ya, rebus atau tumis sebentar, lalu tiriskan untuk mengurangi oksalat. Jaga porsi yang stabil dari minggu ke minggu bila Anda memakai warfarin. Dan diskusikan target dengan dokter Anda. Yang keempat, kecambah atau sportus mentah. Enak untuk lalapan, tetapi porsi perkecambahannya rentan terkena bakteri. Pada usia lanjut atau para lansia, infeksi saluran pencernaan lebih mudah terjadi. Bagaimana dok? Caranya? Masak hingga matang, seperti tumis, cepat atau kukus, lalu bersihkan, cuci, dan hindari menyimpan pada suhu ruang yang terlalu lama. Itu tadi 4 sayuran yang perlu hati-hati, bukan berarti haram, dan coba perhatikan olah, porsi, dan kondisi. Sekarang kita akan membahas 4 sahabat sayur untuk para lansia yang aman dan bermanfaat bila diolah dengan tepat. Yang pertama ada pok choy atau bok choy, matang tentunya. Ini mengandung rendah oksalat, kaya akan kalsium,
akan kalium dan magnesium, serta mengandung vitamin K, yang juga mendukung tulang dan tekanan darah. Cara olahnya mudah. Cukup tumis bawang putih sebentar, masukkan pokcoy, jangan terlalu lama-lama agar tekstur lembutnya dan nutrisi terjaga. Bumbui hanya dengan rempah-rempah, bukan dari garam berlebihan. Yang kedua, ada kacang polong. Kombinasi serat dan protein nabati membantu gula darah lebih stabil dan menjaga massa otot untuk mencegah sarkopenia. Cara olahnya cukup mudah. Rebus singkat atau tumis, masukkan ke sup, tumisan, atau nasi goreng versi sehat. Ini baik untuk orang yang sering sembelit. Yang ketiga, ada bit matang. Bisa direbus, bisa dikukus, atau bisa dibuat jus secukupnya. Di dalam kandungan bit matang mengandung nitrat alami yang diubah tubuh menjadi oksida nitrat, yang membantu pembuluh darah untuk rileks dan aliran darah lebih lancar. Banyak yang merasa kepala ringan saat beraktivitas. Catatannya, perhatikan porsi pada gangguan ginjal dan tidak perlu berlebihan. Yang keempat, ada tomat matang yang bisa diolah. Ya, tomat matang kaya akan likopen yang stabil saat dimasak, maupun baik untuk jantung dan pembuluh darah. Cara olahnya mudah. Buat saus tomat rumahan dengan randa garam, dengan bawang dan sedikit minyak sehat. Enak sebagai pengganti saus kemasan yang asin. Mulai hari ini, kita rapikan dulu dapur. Bila harus memakai sayur kemasan, bilas di bawah air mengalir 1 hingga 2 menit, lalu masak tanpa tambahan garam. Besok, dan seterusnya. Biasakan sayur yang keras kita kukus atau tumis singkat agar lebih lama di perut. Seperti kale, brokoli, kembang kol, cukup 2-3 menit saja. Di beberapa hari pertama, gantikan 1 porsi sayur yang sering bikin begah dengan pokcoy tumisan bawang putih. Saat selera ingin manis dan gurih, tambahkan sedikit semangkuk kacang polong ke sop atau tumisan. Seratnya bisa membantu BAB lebih lancar dan gula darah lebih stabil. Menjelang akhir pekan, coba bit kukus, boleh di jus secukupnya, atau siapkan saus tomat rumahan rendah garam untuk stok minggu depan. Sambil semua itu berjalan, catat tekanan darah pagi dan malam, dan 1 baris singkat tentang menu harian. Bukan untuk menghakimi diri sendiri, tetapi supaya saat kontrol, pola Anda konsisten, dan dokter bisa menyesuaikan obat dengan tepat. Bila suatu bahan terasa kurang cocok, akan mengakibatkan perut kembung, sendi nyeri, atau tensi cenderung naik. Bapak Ibu bisa jeda dulu 2-4 minggu, lalu nilai lagi. Kuncinya tetap sama, lembut di perut, rendah garam, dan konsisten terhadap obat. Bapak Ibu, kalau video ini bermanfaat, tulis di kolom komentar usia dan kota, plus 1 sayur yang ingin Anda kurangi dan 1 sayur lagi yang ingin Anda rutinkan untuk minggu ini. Jangan lupa klik subscribe dan like, serta komen agar tidak ketinggalan di video lanjutannya. Saya, Adam Suseno, pamit undur diri, jaga tubuh, jaga pikiran, jaga harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.